Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam, sahabat damai dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Ninis, di webinar Moderasi Beragama. Yang malam ini juga kita akan ditemani oleh dua narasumber. Dan pastinya sebelum kita mulai ada satu buah lagu yang akan disampaikan oleh Kang Lutfi. Oke. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dan saya diizinkan untuk bersolawat melalui lagu. Kang Yos Kang. Selamat mendengarkan ya. Sajadah panjang berbentang sampai ke tepi kuburan sampai bila pagi ada sajadah panjang dan sujud ada saja panjang sekedar terusi mencari racun mencari dan dia pergi ke kembali bersujud sampai ke hamba bilang mati mencari jadi Oke, tadi Wah, mantap ya, Kang Lutfi. Jangan kalau dekat-dekat Ada vibes-vibesnya ya, agak berbeda. Oke. Di malam hari ini kita akan bahas terkait webinar Moderasi Beragama ke-14. Dan tema kali ini terkait bagaimana peran Kiai Muda dalam membangun moderasi beragama. Nah, ini udah pas banget ya tema judulnya. Nah, pastinya pada malam hari ini bukan hanya ada saya, tapi juga sudah ada Kang Lutfi yang tadi nyanyi ya, bukan cuma nyanyi tapi juga akan menyampaikan materi. Nah, wow, berat ya. materi pendapatan. Oke. Dan pastinya malam hari ini kita juga ditemani oleh seorang apa ya bilangnya Kiai Muda, boleh ya? Boleh ya. Ada Kang Muhammad Siddiq Musyawi, betul nggak sih bacanya? Oke. Dari ICMI. ICMI itu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Wow, ini sudah sangat cetar ya dari mananya gitu. Sudah sangat wow gitu.
Apa ya bahasanya yang pas gitu. Wow, pokoknya malah. Pokoknya wow gitu ya. Oke. Tidak usah berlama-lama lagi, kita mau kenalan dulu. Kalau Kang Lutfi kayaknya udah kenal ya. Boleh saya halo dulu Kang Lutfi? Halo, ada suaranya nggak? Ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi pribadi dan hari ini sangat excited banget membahas mengenai peran kiai muda nih hari ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sana juga sangat menunggu-nunggu ya. Tapi nanti kita tayang di YouTube. Nah, jadi kalau seandainya sekarang yang tidak bisa join, bisa nonton lagi di YouTube. YouTube siapa teh? YouTube Halakoh Damai dong ya. Oke, tadi Kang Lusu udah kenalan nih. Kita mau kenalan dulu sama Kang Sidik atau gimana manggilnya nih? Kang Musyawi. Ya, Kang Musyawi boleh. Oke, silakan Kang, kenalan dulu dari mana, sekarang aktifnya ngapain? Assalamualaikum para pemirsa Halakoh Damai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Musyawi. Sekarang saya aktif di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian di ICMI Kota Bandung juga, di ICMI Orwil Jawa Barat juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sekarang bisa sharing, saling bertukar pikiran. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surganya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teh. Amin, amin. Ya, Masya Allah sekali ya Kang Lutfi sudah di awal. Adem bawaannya. Ya, adem. Tadi juga nyanyi adem. Soal. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi karena kita juga cuma punya waktu sekitar 60 menit bersama sahabat damai yang nanti juga akan tampil di YouTube ya. Nah, kita mau langsung aja undang Kang Musyawi untuk apa nih materinya? Apa ini kiai itu ngapain gitu? Kenapa harus ada ngobrolin mudarsi gitu ya? Memang ada apa gitu sebetulnya? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita sambut gitu ya, Kang Musyawi. Ya, kita kasih tepuk tangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Kepada semua penonton Halakoh Damai yang sangat saya banggakan, saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani seraya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para viewers ataupun para penonton Halakoh Damai, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini untuk teman-teman umat muslim mungkin sekarang sedang melaksanakan udah beres taraweh sekarang jam 8:30, alhamdulillah ya. Taraweh mau yang sesudah Isya 11 rakaat atau 23 rakaat nggak apa-apa. Mau yang sunnah Rasulullah ketika yang Rasulullah lakukan ketika di zaman Rasulullah, tarawehnya di sepertiga malam 11 rakaat tidak masalah. Apapun itu, karena sholat tarawih itu adalah pendukung ibadah kita di bulan Ramadan. Karena hukumnya sunnah, bukan wajib. Wajib di bulan Ramadan dalam ibadah bulan Ramadan itu adalah puasa. Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti itu. Alhamdulillah saya oleh tim dari Halakoh Damai diberikan kesempatan untuk bisa sharing ilmu kita tentang membangun moderasi beragama. Nah, sekarang yang pertama, apa sih moderasi itu kan? Moderasi beragama itu simpel sebetulnya. Moderasi itu wasatiyah artinya tengah. Jadi tidak jalan ke kanan, tidak jalan ke kiri, apalagi jalan ke belakang. Jalan ke depan betul, tapi kita melalui jalan tengah. Dalam artian moderasi beragama ini populernya kan kita menyebutnya dengan wasatiyah. Nah, kalau dalam agama Islam wasatiyah ini jadi mengedepankan sikap keadilan dan keseimbangan. Apa yang dimaksud keadilan dan keseimbangan? Dalam beribadah adil, dalam beribadah seimbang,
kemudian dalam bersosialisasi juga adil, dalam bersosialisasi juga seimbang, dan juga dalam berlomba-lomba dalam kebaikan fastabiqul khairat. Jadi di dalam Islam pun tidak hanya dalam agama yang lain, juga dalam agama Islam juga, apalagi dalam ranah politik, itu dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam pun sebetulnya sudah ada zaman politik itu. Politik antar makhluk yang Tuhan ciptakan, antara manusia, kemudian malaikat, kemudian jin, iblis, syaitan, tanaman, hewan, itu sudah ada politik sebetulnya. Bagaimana khalifah ini dulu ketika Nabi Adam itu, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan bukan karena untuk apa-apa, tapi untuk apa? Karena menjalankan hukuman ketika melakukan kesalahan dulu. Nabi Adam itu sebetulnya di awalnya seperti itu, tapi karena memang Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadi khalifah pertama di bumi, artinya yang mengurus bumi. Jadi ketika itu politiknya, Kang Upi, ketika di zaman Nabi Adam itu sudah ada politik, walaupun dulu manusia hanya Nabi Adam dan Siti Hawa saja berpolitik dengan makhluk-makhluk yang lain, bagaimana mereka mencari perhatian agar bisa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman dahulu itu. Nah, kemudian kalau di zaman sekarang Islam wasatiyah, sikap keadilan, kalau dari Islam wasatiyah kemudian keseimbangan serta jalan tengah agar tidak terjebak pada sikap keagamaan ekstrim, dalam tanda kutip tidak terdoktrin kalau gitu. Saya yakin mungkin walau alam bisawab, kalau dalam agama kita sendiri dalam Islam itu berbagai macam ras. Entah itu budaya adat. Contoh saja, ibadah di Indonesia. Kita tidak bisa menyamakan sholat kita di Indonesia dengan sholat di Arab. Contoh dalam tarawih. Seperti itu. Kita kan budaya ya teh, beragam budaya. Ada yang 11 rakaat. Kita juga mengikuti imam. Mau yang 11 rakaat, sholat tarawih yang 23 rakaat, itu tidak menjadi masalah. Nah, yang menjadi masalah itu, manusia di zaman sekarang itu pengennya enak, Kang. Padahal dalam riwayat Rasulullah SAW melakukan sholat tarawih itu dulu di sepertiga malam. Karena sholat tarawih itu sholat malamnya di bulan Ramadan. Bahkan para ulama yang berpendapat ketika sudah melakukan sholat tarawih itu tidak perlu untuk melakukan sholat tahajud. Karena sholat malamnya di bulan Ramadan itu sholat tarawih. Maka Rasulullah ketika itu melakukannya di sepertiga malam. Hadisnya ada sangat panjang sekali, saya tafsirkan saja. Kemudian ketika itu sholat tarawih sepertiga malam, rakaatnya hanya 11. Ada sholat tarawih rakaatnya 20 rakaat, sholat witirnya 3, itu di zaman Umar bin Khattab. Dan itu dilakukannya setelah sholat isya. Mengapa demikian? Karena dulu ketika di zaman Umar bin Khattab, banyak umat muslim yang sudah mempunyai kesibukan masing-masing. Pulang kerja capek. Kalau mengikuti sholat tarawih seperti Rasulullah di sepertiga malam, banyak nanti yang nggak bangun. Gitu. Jadi ketika itu Khalifah Umar ketika memimpin akhirnya membuat kesepakatan dan membuat aturan sudah sholat tarawih sesudah sholat isya saja. Namun 20 rakaat, kemudian rakaat itu ada yang nggak bangun dan bangun lagi. Nggak bangun lagi. Nah, itu yang lebih parah. Itu yang lebih parah kalau misalkan nggak bangun lagi. Nah, tapi kan kalau kita sekarang zaman sekarang pengen enaknya aja. Iya. Sholatnya pengen sudah isya, tapi rakaatnya 11. Udah mah rakaatnya 11, surat-suratnya pengen surat pendek. Cepat lagi. Apalagi sekarang viral segala, bukan sekarang ya, dari dulu-dulu. Ya kalau menurut kita video-video yang viral ruku sedetik kemudian itu kan tidak tumaninah. Bayangkan saja 23 rakaat, 20 sholat tarawih 3-nya witir dilaksanakannya dalam 7 menit. Kan luar biasa sekali tumaninahnya. Ingat, terkadang orang lain kan sering berpikir sholat itu ya sudah berdiri, ruku dan lain sebagainya. Terkadang kita sholat aja, teorinya kita nggak paham. Dalam artian seperti ini. Dalam artian ini, bukan yang ngetes. Dalam artian seperti ini. Terkadang kita tuh kan kalau dalam ibadah tuh turut muni nggak, dari dulu. Betul? Turut muni. Pernah nggak kita menghafal surat Al-Fatihah? Maksudnya gimana nih? Pernah nggak kita menghafal surat Al-Fatihah? Teteh contoh. Sengaja. Teteh sekarang surat An-Naba nih. Dihafal nggak? Dihafal kan? Lihat Quran, 5 ayat kan, 5 ayat, lanjut dari ayat kegenap 10, lanjut dari Al-Fatihah, pernah nggak kita hafal? Kita hafalin gitu, sengaja. Udah langsung kan? Karena kita kan tuh turut muni. Ketika dulu dari kecil diajarkan sholat menjadi makmum, sering mendengar kan, dari istima kan, seperti itu. Sama kita dengan sholat kan. Dulu kita sholat 11 rakaat, terus aja 11 rakaat. Dulu kita sholat tarawih 23 rakaat, terus ya 23 rakaat. Pertanyaannya kenapa bisa sholat 11 atau 23 rakaat? Kan nggak tahu. Betul. Nah, contoh sekarang dari sholat fardu saja. Kalau kita sekarang moderasi ya.
dari sholat saja. Sholat juga sudah berbagai macam. Taufik, ada yang bacaan dari rukun doa iftitahnya, ada yang Allahu Akbar kabiro, ada yang Allahumma bait baini, dan itu sebetulnya masuk moderasi. Moderasi dalam agama kita sendiri. Yes. Dalam Islam ini, dalam Islam itu moderasi. Ada yang sholli, ada yang enggak kan? Itu tidak menjadi masalah sebetulnya. Ada yang kunut, ada yang enggak, itu sebetulnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah, ada yang enggak. Nah, itu. Nah, untung semuanya di sini udah pada sholat maghrib ya. Iya, alhamdulillah. Itu masuknya moderasi, dalam artian moderasi itu adalah sebetulnya satu kata aja simpelnya, toleransi. Ya. Itu aja, toleransi. Contoh, makanya tadi saya ditanya, kalau misalkan NU bukan, Muhammadiyah bukan, Persis bukan, saya akan belak-belakan saja. Itu ormas, bukan mazhab. Mazhab itu hanya ada 4. Iya kan? Imam Hanafi yang pertama, kemudian Imam Maliki. Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i, kemudian punya murid lagi Imam Hambali kan. Nah, itu mazhab itu. Kalau Muhammadiyah, NU dan Persis itu bukan mazhab, itu ormas. Saya bilang kalau misalkan saya ormasnya apa? Mazhabnya apa? Ormasnya apa? Kalau saya berdiri di atas dan untuk semua golongan. Ketika saya praknya disuruh imaman sholat di Masjid NU, ya saya ikut aturan NU. Ketika sholatnya di Masjid Muhammadiyah, saya sholatnya bagaimana kultur Muhammadiyah. Ketika disuruh imamin Persis, ya saya kulturnya Persis. Di situ moderasi. Itu untuk kita sendiri ya. Ini kita sekarang mau bicara Islam dulu teman-teman. Jadi disitulah moderasi. Jadi jangan ketika kita sholat di Muhammadiyah, mungkin sholat subuh di Muhammadiyah kita biasa kunut. Nah, di mah kunutnya. Urang sholatnya di imah. Padahal kunut hukumna sunnah. Rek naon ngulang sholat di masjid di rumah kan? Karena apa? Karena tidak kunut. Kita nggak tahu mungkin dalam perjalanan safar kita udah azan Allah Akbar. Nemuin masjid, niatnya sholat. Karena masjid itu nggak ada kunut, yang kita biasa kunut, akhirnya dia mau ulang lagi sholatnya. Kenapa? Kan nggak tahu hukumnya dia apa. Tadi kata saya ibadahnya tuturutmu kali melakukan kunut kan nggak tahu. Kalau misalkan kita sekarang membahas moderasi agama, perbedaan di dalamnya. Contoh dari kunut saja. Kalau misalkan kawan-kawan juga mungkin sudah tahu kapan Rasulullah melakukan kunut. Rasulullah melakukan kunut itu dulu itu di zaman Rasulullah itu ada perang Ghazwah, ada perang Sariyah. Ghazwah ini perang yang dipimpin oleh Rasulullah. Sariyah ini adalah perang yang tidak diikuti Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah uzur. Entah itu sakit, entah itu sedang tidak enak badan dan lain sebagainya. Itu perang Sariyah. Dulu ketika Rasulullah perang Sariyah tidak mengikuti perang dengan umat-umatnya, Rasulullah tidak ikut perang tersebut. Rasulullah melakukan sholat ditambahkan dengan kunut. Kunutnya bukan hanya subuh saja, dari subuh sampai isya. Kunut itu kan di dalamnya doa. Seperti kemarin ketika ramai-ramainya Israel menyerang Palestina ya, 2 tahun 3 tahun yang lalu yang benar-benar marak itu kan sebelum Covid. Itu kan kebanyakan dari kita juga ada banyak juga sebagian dari kita yang melakukan kunut di waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tujuannya apa? Untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berperang. Nah itu. Dulu Rasulullah nggak bisa ikut perang ketika perang Sariyah karena kondisi badan yang kan akhirnya ketika melakukan jauh lah, jangan jauh dulu ke orang lain. Terkadang dalam agama kita itu kita terkadang banyaknya konflik intra. Mungkin bukan hanya agama Islam saja ya, mungkin juga agama-agama lain juga kebanyakan intra. Contoh sekarang seperti umat Kristiani mungkin Protestan dengan Katolik dan lain sebagainya, itu juga kan mungkin mereka ada konflik perbedaan ya. Dan Konghucu juga kan kemudian ada apalagi ya mohon maaf ketika saya diskusi dengan teman-teman saya yang dari Batak, di Batak pun yang mereka umat Nasrani itu banyak sekali konflik kamu Pi. Jadi kalau misalkan masalah moderasi agama sebetulnya ini memang kita harus perlu kaji. Moderasi agama itu sebetulnya menghormati toleransi, bukan berarti kita mengikuti. Contoh, maaf ini saya. Maaf sekali. Ketika kita sebagai umat muslim ini baru pembukaan ya. Ketika kita sebagai umat muslim kemudian ketika ada saudara kita yang merayakan hari Natal, itu kita memang tidak diperkenankan untuk mengucapkan selamat hari Natal. Toleransi kita, bermoderasi
kepada teman-teman ketika mereka beribadah. Itu sudah toleransi. Nah, contoh ini. Ketika hari raya Natal, gereja penuh kan. Ketika jam keluar masuk gereja penuh, otomatis jalan macet. Minimal kita jangan uring-uringan ketika kita terdampak macet tersebut. Iya, gara-gara orang-orang iya keluar di gereja aja. Nah, minimal kita tidak seperti itu. Ketika kita macet, gara-gara ini. Aduh, mudah-mudahan mereka semua disehatkan ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu tidak masalah, itu bermoderasi. Yang kita tidak bermoderasi itu ketika kita uring-uringan, contoh ketika mereka keluar masuk, ketika contoh aja bukan ketika Natal lah, ketika hari Minggu di hari ibadah mereka, kita uring-uringan macet gara-gara keluar masuk gereja. Nah, itu yang tidak bermoderasi itu. Tapi ketika mereka sedang mengucapkan, contoh, dan kemudian ini, hukum kita menjawab salam itu wajib. Mengucapkan salam itu sunnah. Contoh misalkan, ketika orang non-Islam mengucapkan salam kepada kita, niat mereka menghargai kita, assalamualaikum, artinya mereka mendoakan kita. Ketika kita menjawab waalaikumsalam, kita mendoakan balik mereka. Kira-kira ini, kita boleh nggak menjawab salam mereka? Kalau sepemahaman saya sih boleh ya, karena kan ini juga udah zaman yang baru gitu, dibanding waktu zaman Rasulullah gitu ya. Karena kan waktu zaman Rasulullah itu memang mohon bahasa Sundanya itu dipoyok gitu ya. Jadi bukan untuk mendoakan gitu. Tapi kalau sepemahaman saya, karena sekarang kan niatnya juga baik gitu ya. Jadi perlu untuk dijawab gitu, untuk mendoakan. Nah itu tapi perspektif saya gitu ya. Mungkin dari Kang Musyawi ada perspektif lain gitu. Ya. Nah ini wassalamualaikum itu, assalamualaikum dan wassalamualaikum itu kan bukan bahasa kita, bahasa Arab. Mereka punya arti tersendiri. Assalamualaikum itu kan keselamatan untuk kamu. Ketika mereka mendoakan kita dengan bahasa kita doakan kembali dengan bahasa mereka. Kita jangan jawab waalaikumsalam, karena itu doa jawaban salam kita untuk saudara-saudara muslim kita. Nah ini arti kita, terkadang kita menjadi budaya ya ketika menyebutkan bahasa-bahasa luar, mau itu bahasa Inggris atau bahasa Arab, terkadang sering kita pakai, tapi kita kurang paham dengan arti maknanya. Contoh, ketika orang non-muslim mengucapkan salam, kita assalamualaikum, kita jawab kembali, keselamatan untuk kamu. Cukup itu. Dengan bahasa kita kembali kepada mereka. Kalau kita mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu bahasa agama kita untuk saudara-saudara kita. Apakah kita mau menyamakan saudara-saudara kita dengan orang lain? Itu bukan berarti tidak bermoderasi. Itu memang bahasa kita. Contoh sekarang, dengan bahasa agama lain, Om Swastiastu. Kita tahu nggak jawabannya? Nggak tahu kan? Kita tahu kata kalimat-kalimat Om Swastiastu itu kan karena sering mendengar saja pemimpin-pemimpin kita mengucapkan. Kita tahu nggak jawabannya? Nah, apakah ketika kita tidak tahu mengetahui jawabannya, kita wajib untuk menjawab? Enggak. Nah, itu sebetulnya yang agak sedikit keliru sebetulnya. Mereka mendoakan baik kita, kita juga betul berkewajiban untuk mendoakan kebaikan mereka, namun dengan bahasa mereka lagi. Dengan minimal dengan bahasa kita, bukan dengan bahasa agama kita. Kalau mereka orang Indonesia, selagi orang Indonesia ya kita jawabnya kembali dengan bahasa Indonesia, karena itu bahasa Islam, nggak bisa dengan bahasa Rasulullah. Seperti itu. Jadi contoh misalkan salam, kita jawab salam aja, jangan waalaikumsalam. Minimal salam aja, itu kan bahasa Indonesia, artinya kan keselamatan kalau kita tafsirkan kan. Kalau misalkan kita jawabnya waalaikumsalam, apalagi komplit warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu yang menjadi masalah sebetulnya dalam moderasi agama itu. Kadang kita keliru. Itu. Mungkin kita bisa lanjut slide selanjutnya. Nah, dalam Islam ini dijelaskan kita bagaimana kita harus bermoderasi agama. Dalam surat Al-Baqarah itu ayat 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas wa yakunur rasul 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan demikian pula, wa kadzalika ini ayat sebelumnya ketika menjelaskan tentang bagaimana kita ini harus bermasyarakat sebetulnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah menciptakan kita itu, menjadikan kita itu umat muslim menjadi umat yang pertengahan. Dalam artian kita tidak membela orang Yahudi, kita tidak membela orang Nasrani, kita tidak membela orang Konghucu, kita menjadi pertengahan. Jangan menjadi pendukung pro atau kontra. Nah itu. Kalau misalkan bahasa, kalau misalkan pertengahan dari pro kontra itu apa? Pendingin atau penengah ya. Nah disitulah kita ja'alnakum ummatan wasaton. Kita harus menjadi penengah. Contoh misalkan kita dalam intra saja.
Contoh kita dalam intra saja. Ketika kita berbahas kunut lagi, kunut betul. Kunut ada yang bilang harus kunut, ada yang bilang harus kunut. Tidak usah kita permasalahkan kunut atau tidak. Contoh dalam lingkungan saya dengan almarhum ayah saya itu menciptakan suasana umatan wasaton itu kita betul-betul dari dulu sebelum sekarang lagi lagi marak-maraknya tentang membahas moderasi agama. Dulu kita kaji masalah moderasi agama kan di dalam satu masjid itu biasa satu wilayah ada yang ormas NU, ada yang ormas Muhammadiyah, ada yang ormas Persis. Ketika ormas NU datang ke masjid, padahal itu bukan masjid NU, bukan masjid Muhammadiyah, karena dia mungkin merasa betul setiap subuh harus kunut. Cek Muhammadiyah, mamung Muhammadiyah, teman kunut tunggal poe. Cek Persis, misalkan ketika sholat, telunjuk kita harus menegakkan ada yang ke atas ke bawah, ada yang ke kanan kiri, ada yang berputar searah jarum jam, ada juga yang bilang berputar searah tawaf Ka'bah. Ketika ditengahkan, contoh, masalah kunut atau tidak, itu di wilayah kompleks saya, saking kita betul-betul menanamkan moderasi agama internal, dalam artian moderasi agama dalam Islam sendiri, itu dijadwal, Kang Upi. Senin, Rabu, Jumat, kunut. 3 hari yang lain tidak kunut. Adil toh, dalam 7 hari, 3 kali kunut, 4 kali nggak kunut. Adil. Akhirnya apa? Jamaah penuh. Di situ, dan mereka juga saling menghargai, sering toleransi. Nah di situ umatan wasaton itu kita harus bisa menjadi umatan wasaton itu menjadi penengah, walaupun memang Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika menjadikan kita umat tengah tidak semuanya mendapatkan hidayah menjadi posisi yang di tengah, kan seperti itu. Contoh aya nu keukeuh urang kudu kunut kan gitu, urang mah teu kunut, aya nu keukeuh urang doa iftitahna kudu Allahu Akbar kabiro, urang doa iftitahna kudu Allahumma baini. Nah itu posisinya tidak di tengah. Kalau yang di tengah, dulu ketika saya diajarkan di pesantren saya dulu, saking harus menjadi orang yang betul-betul mau bermoderasi, ketika saya menjadi guru, ada ujian lisan siswa. Siswa ini diuji praktek ibadah. Saya tes doa iftitah. Coba baca doa iftitah. Dia Allahu Akbar kabiro. Contoh kalau saya Allahumma baini. Saya boleh nggak menyalahkan dia kalau dia baca Allahu Akbar kabiro? Nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Nah di situ moderasi agamanya. Saking bermoderasinya, dulu saya ketika sebelum uji, saya diuji dulu sama guru saya lagi. Diuji apa? Santri tahu doa iftitah juga nggak masalah. Kalau saya harus hafal dua-duanya, saking harus bermoderasi. Agar apa? Ketika saya menguji santri tersebut berbeda dengan saya, dengan kebiasaan saya tidak bisa menyalahkan. Karena memang dua-duanya benar. Kalau misalnya contoh tadi santri Allahu Akbar kabir, saya Allahumma baini, ya saya tidak bisa menyalahkan. Dan saya harus hafal dua-duanya. Seperti itu diajar, itu sebetulnya moderasi dalam internal. Kadang kan orang kalau misalkan, itu tadi menurut saya, ibadah itu turut mundi. Ketika kita diajarkan dari dulu, misalkan Allahu Akbar kabiro, ketika mendengar ada yang Allahu Akbar baini, salah, saya tahu macatnya. Pas ke orang sholat, tadi orang pagi gijeng manena, maca kadenge, baca doa iftitah, Allahumma baini, salah, saya tahu sholatnya tong diturutan, tong dideketan, sesat. Ketika kita tanya balik sesat dari mananya dia baca Allahumma baini, karena ada riwayatnya. Nah itu terkadang kita dalam ibadah itu turut munding, Robi. Jadi kita tidak mengkaji lebih dalam teori bagaimana fikih kita dalam beribadah itu, karena kan fikih itu kan ibadah kan, dari apapun itu. Ya contoh tadi seperti tarawih, ada yang 11 rakaat, 23 rakaat. Kita kan biasa nu ieu 11, nu ieu 23. Tahu nggak dulu kejadian bagaimana adanya 11 rakaat dan 23 rakaat? Nah itu. Terkadang kita kan tidak mau mengkaji lebih dalam kan itu. Bahasa itu turut munding. Dangu, padahal sekarang zaman udah YouTube. Mau mencari ilmu agama apapun, mudah-mudahan ketika referensinya jelas, referensinya memang betul-betul sahih, sanadnya langsung tersambung dengan Rasulullah, mudah-mudahan itu jelas. Dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kenapa? Rasulullah menjadi syahidah karena kita umat Rasulullah SAW. Dalam artian ini seperti ini. Manusia dan agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Atiullah wa atiur Rasulullah ulil amri minkum. Ayat Quran yang lainnya. Surat Al-Mujadalah. Atiullah, taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala, atiur Rasul, dan contohlah apa yang dicontohkan oleh baginda besar Muhammad SAW. Wa ulil amri minkum, dan taatilah perintah pemimpin-pemimpin di antara kamu sekalian selagi pemimpin tersebut memerintahkan pada jalan yang benar.
atiur Rasul tadi, agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Menjadi saksi apa? Rasulullah menjadi saksi. Apakah umatku ini mencontoh tidak apa yang aku lakukan? Contoh saja dalam sholat. Dalam sholat itu kan solu kama ra'aitumuni usolli. Hadisnya, sholatlah kalian seperti kalian melihat bagaimana aku sholat. Nah itu. Dalam riwayat kan jelas, ada sahabat yang melihat ketika Rasulullah sholat memakai kunut. Ada juga sahabat ketika Rasulullah melihat Rasulullah sedang tidak memakai kunut. Jadi mau yang pakai kunut, ada yang tidak memakai kunut, itu sama aja. Contoh misalkan dari tasyahud saja. Dari kita duduk tasyahud, jadi kita ada yang bervariasi. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, ketika kita mengangkat telunjuk kita ketika kita duduk tasyahud itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada juga yang menurut Imam Maliki bahwa ketika kita mengucapkan doa tasyahud itu kita mengangkat telunjuknya dari awal, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatullah. Kemudian juga ada menurut Imam Hambali, menurut Imam Hambali ketika kita membaca doa tasyahud, ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, naik turun. Dan itu semua yang meriwayatkan adalah imam-imam mazhab dalam artian mereka mempunyai sanad langsung pada Rasulullah, dan artinya Rasulullah pernah melakukan hal itu. Gitu. Terkadang kan orang kalau misalkan yang nggak tahu teorinya, salah sih eta duduk tasyahudna tadi pas kan menunjukkan tangan kiki ya. Nah, salah dia ketika menunjuk telunjuknya dia di tahiyat bukan di asyhadu alla. Nah itu. Dan di situ moderasi agama. Jadi ketika kita mungkin ada melihat kekeliruan yang tidak sama dengan kita dalam beribadah, ini kita membahas moderasi internal dulu ya, dalam Islam dulu. Ketika melihat kan terkadang kita tidak bermoderasi itu kebanyakan dalam ibadah. Itu mah 90% internal Islam. Boleh ditanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain ataupun pada ulama-ulama. Itu 90% itu tentang ulama. 90% itu pasti masalah moderasi itu dalam ibadah. Dalam ibadah. Betul. Kalau sekarang kan yang lagi zaman-zaman yang lagi buminya moderasi beragama, ketika kita mengucapkan salam cukup dengan salam. Kalau misalkan ada kawan sahabat saya yang mengucapkan salam kepada saya, salam aja, karena moderasi agama salam. Saya selalu jawab sehat teras kalau orang Sunda. Kalau misalkan orang Indonesia sehat selalu. Dia kan mendoakan saya selamat, saya juga boleh dong mendoakan dia kan, tapi dengan bahasa saya. Itu moderasi. Ketika ada yang sesama muslim saya, banyak itu karena mereka mengikuti tren moderasi, salam aja. Saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mendoakan, saya mendoakan dia lebih banyak. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah saya. Nah itu. Karena mohon maaf, kalau misalkan terkadang, bukan terkadang ya, kita masalah mengikuti tren moderasi itu terkadang keliru teh. Kata itu. Salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ucapan salam yang dicontohkan oleh baginda besar Muhammad SAW. Ketika kita tidak mengikutinya, berarti kita bukan umatnya. Ketika kita jijienan sorangan kalimat salam, sahanu ku urang panut kan itu. Dalilnya jelas, surat Al-Mujadalah, atiullah wa atiur Rasulullah al-mu'minkum. Taatilah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Taatilah perintah Allah. Perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah. Ketika kita sudah mengikuti Rasulullah, ya sudah ikuti. Itu sebetulnya kadang keliru kita. Mengucapkan salam itu kan salam, padahal kita sesama muslim. Apa susahnya sih? Dulu di zaman-zaman kemarin, di zaman-zaman sebelum booming moderasi agama, ada nggak teman kita yang ngasih salam ke kita salam? Perasaan saya nggak ada. Baru akhir-akhir ini, ketika lagi boomingnya, saya mungkin bisa saya kasih lihat. Ada yang salam. Beberapa sahabat-sahabat di kampus juga salam. Saya tanya, saya iseng aja. Nah, itu assalamualaikum. Karena enak moderasi agama, ternyata dia keliru. Rasulullah pernah nggak Rasulullah memberikan contoh seperti itu? Kalau misalkan Rasulullah pernah memberikan contoh seperti itu, terus buat apa dong Rasulullah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga?
mau mendoakan orang aja pelit kan gitu. Meni embung ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teh kan gitu banyak orang kan. Warahmatullah wa itu dan rahmat loh itu kan rahmat Allah, mudah-mudahan kita didoakan assalamualaikum keselamatan untuk kamu, kemudian mendapatkan rahmat dari Allah wabarakatuh dan mendapatkan berkah dari Allah. Nah itu kan doanya jadi banyak. Kalau sekarang kan salam diajar pelit akhirnya menjadi salam salamat teh unggul. Makanya ketika orang-orang ada yang menjawab mengucapkan salam saya jawab aja komplit, saya nggak mau menjadi orang yang pelit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau orang tuh bisa mere materi atau bisa mere duit kan, bisa mere ilmu, orang mere doa. Mudah-mudahan doa orang dikabul ke Allah jadi selamat, jadi berkah, jadi rahmat yang maneh nanti Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ya mungkin teman-teman juga. Jadi maksud saya gini, moderasi itu bukan berarti kita mengikuti tren, Kang. Ini menurut kita ya Pak. Menurut kita, saya juga berdiskusi dengan para ulama-ulama. Ada juga mungkin banyak juga para ulama yang memang dituntut karena mungkin jabatan dan lain sebagainya itu mengikuti tren, mengikuti aturan. Gitu. Makanya kan kita kalau misalkan kita kaji, kenapa sih baru sekarang boomingnya? Kenapa nggak dari dulu sebelum saya lahir gitu? Padahal udah ada jejak. Iya, itu loh maksud saya. Kenapa baru ditrenkan sekarang gitu? Kenapa kan ada apa ini tanda kutip kan gitu? Makanya kalau misalkan kita mengucapkan berbicara tentang budaya, ini budaya juga masuk moderasi, mau politik, mau ibadah, mau ini pasti masuk moderasi. Contoh kita misalkan budaya, kita nggak bisa budaya Islam kita di Indonesia tidak bisa disamakan dengan budaya di Arab, betul. Saya juga tidak menyalahkan seperti itu. Tapi kan pertanyaannya, emang salah kalau kita mencontoh apa yang dicontoh sama Rasulullah? Emang salah kalau misalkan kita ngajak ke sesama umat Muslim untuk bisa sama-sama mencontoh apa yang menjadi suri tauladan dari Rasulullah kan? Sekarang kalau misalkan kita baru mengikuti tren salam, nges weh. Saya kayak kadang asa keengkieu ngucapkeun salam deh. Salam weh unggul. Audi pernah nggak ada yang mengucapkan salam seperti itu? ASS. Iya kan? Ada ASS. Itu tuh kelihatan pelitnya. ASS dan salamnya disingkat ASLM. ASLKM nggak ada. Assalamualaikum. Iya, makanya itu. Ya, maksud saya ya itulah kita kadang kan kadang ngikutin tren. Makanya ini tadi yakun Rasul alaikum syahida, ingat apa yang kita perbuat itu ketika kita nanti ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah pun menjadi saksi bagi kita. Ingat loh, keturunan Rasulullah SAW yang sampai sekarang masih tersambung dengan Habib Habaib tersebut, itu pun menjadi saksi bagi kita mewakili Rasulullah dengan apa yang kita buat. Dan seperti itu. Jadi maksudnya Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu itu bukan berarti Rasulullah sekarang seperti malaikat gitu dapat melihat kan gitu, bukan seperti itu, tapi syafaatnya nanti yang kita dapatkan itu atas kesaksian Rasulullah. Kalau kita mendapatkan syafaat berarti Rasulullah bersaksi kalau kita betul-betul sudah menjadi umatan wasaton. Itu dari surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian selanjutnya kita berbahas masih di internal ya, masih di internal Islam untuk membahas tentang moderasi agama. Udah, nanti belum. Kenapa dipantiknya itu baru sekarang? Pertanyaan dulu ya Kang ya, karena kan kita juga waktunya banyak. Oh iya nih, teka rasanya. Mungkin dari Kang Lutfi. Orang jadi bingung ngomong. Karena panjang ya dari tadi. Boleh Kang. Aduh, bentar. Oke, siap. Gimana? Banyak sekali hal-hal yang harus kita pahami hari ini. Cukup sajam teh bener nih Mas. Bener, emang. Udah pisaur. Sudah beberapa kali kita ngomong moderasi beragama dan banyak sekali anak muda yang bilang moderasi beragama itu adalah cikal bakal toleransi itu muncul. Dan pastinya kalau menurut saya gitu kan, selalu disorotkan pada Islam. Moderasi beragama berasal dari Islam atau apa gitu kan Islam. Ya sebenarnya udah Islam dari dulu juga udah moderat. Nggak usah dimoderasi beragama lah gitu. Soalnya kita memikirkan bahwa Islam adalah hal yang tidak moderat. Padahal dari dulu juga Islam udah moderat. Memahami hal agama itu. Kita bilang moderasi beragama ketika Rasulullah dakwah terakhir Rasulullah sebelum wafat. Orang hitam tidak setinggi orang putih juga tidak
sehebat dari orang hitam gitu kan. Itu kan bukti dari Rasulullah bahwa Rasulullah membawa aspek itu, konsep itu dari zaman mana. Bahkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi, saya percaya bahwa moderasi atau pertengahan itu dibawa oleh Islam. Jadi ada moderasi beragama. Islam dalam hal ini ketika ngomongin moderasi juga ya dari itu juga udah membawa konsep itu. Jadi bukan hal yang baru. Kita lihat dari kiai muda hari ini. Teman-teman kiai muda hari ini udah banyak sekali hal aspek-aspek yang bisa dimanfaatkan. Kalau di Ayubi dulu belum kenal Facebook. Kalau mungkin kenal Facebook, lawan politiknya ngomongin ini, ngomongin hal sekarang suara saja bisa rubah 5 menit itu bisa rubah. Salahuddin Al-Ayyubi, terus siapa yang pernah klub Konstantinopel itu Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, pemuda-pemuda yang membawa perubahan. Bahkan ada yang bilang bahwa perang salib itu perang bukan masalah keagama, katanya gitu. Politik akhirnya gitu. Kita yang perang yang dapat Yerusalem siapa gitu kan ya. Ya orang ribu gitu kan. Sampai sekarang juga kita yang perang ya batu menang gitu kan. Tapi akhirnya beberapa aspek kita mikir bahwa perbedaan memang sengaja Tuhan berikan. Ya. Pembukaan Qatar dulu Piala Dunia itu dibuka dengan sangat moderasi, mengenalkan perspektif Islam dengan ya Allah saya nangis itu kan. Walaupun saya tidak mengikuti karena Argentina kalah. Argentina kalah siapa? Portugal. Portugal kalah, saya mendukung Portugal karena Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo waktu itu karena fair mungkin ya melihatnya teh kayak keren sekali mungkin lah gitu ya. Keren lah gitu Cristiano Ronaldo. Gajinya 3 triliun ya Al-Nassr. 3 triliun di Al-Nassr ya, Al-Nassr nih. Kalau naik ke Kulhub gimana? Keren ya Al-Nassr. Tapi itu keren. Ya, di sana poinnya kan. Di sana poinnya. Kiri kan. Ketika kita memiliki potensi terbaik dalam diri kita, ya atau yang kita namakan fitrah gitu ya, maka kita akan mengenali diri kita sendiri ya. Seperti Paman Arofa, nafsah pakat Arofa roga. Tuhan bilang, kenali dulu dirimu. Setelah itu, ketika kalian kenal dengan dirimu, maka bakal kenal dengan siapa aku gitu kan. Wah, keren tuh. Terus ada juga, ini bukti-bukti moderasi yang keren. Saya mengutip, ada cerita kan, Abu Nawas kan. Abu Nawas kan orang yang terkenal nyelenehnya, kebayan gitu kalau di Sunda Maya. Abu Nawas kan sempat mayatnya tidak ingin disolati oleh Imam Syafi'i gitu ya. Imam Syafi'i nggak mau menyolati Abu Nawas karena Abu Nawas pernah ngomong gini di suatu riunan gitu ya. Mohon maaf ini casannya agak sedikit habis ya nanti maghrib. Nah, gitu aja ya. Nah, gitu. Bentar. Nah, Abu Nawas mau ngomong gini, rame-rame sih di masjidnya, rajin sholat gitu ya, di sana berjemaah masjidnya penuh gitu. Gak apa-apa, karena Tuhan pun pernah ngomong bahwa celaka orang yang sholat, karena yang celaka orang yang sholat ya. Oh itu hanya karena itu Imam Syafi'i tidak mau ngomong. Tapi Imam Syafi'i akhirnya berubah ketika menemukan satu surat dari Abu Nawas di dalam jasnya gitu, dia itu ngomong, ya Allah kalau menurut saya, ya Allah, bahasa kita. Kalau toh emang surga dan nikmat dan kasih sayangmu itu untuk orang yang taat, lalu kepada siapa orang yang penuh dosa hina ini pulang? Imam Syafi'i ya disolatkan akhirnya gitu. Tapi pada dasarnya kondisional, ya mungkin kondisional. Tadi bilang bahwa dalil-dalil kunut, dalil-dalil sholat itu akhirnya konteks. Dalil itu berakhir konteks gitu. Nah, moderasi beragama, teman-teman muda nih ya, teman-teman muda hari ini, saya lihat banyak loh kiai muda hari ini termasuk Kiai Haji Abdul Somad yang keren. Ustaz Adi Hidayat, Epi Effendi, Haji Boni, semua muncul dengan apa? Dengan karakter budaya masing-masing. Habib Jafar, itu dia tuh kan mempunyai sedikitnya darah Rasulullah SAW ada jalan. Tapi
Orang banyak menerima. Orang banyak paham mengenai apapun yang disebut aspek pertengahan. Walaupun ya dari tadi juga bilang bahwanya netralitas dalam agama. Netralitas dalam agama bagi saya adalah aspek yang penting. Orang bilang gini, ketika kita bermoderasi atau bertoleransi, maka ciri-ciri kita tidak punya pamadagan itu apa ya namanya misalnya, tidak punya aspek pendirian, tidak punya pendirian. Orang ngilu ka dia, tidur ngilu dikasih ini, gitu, ngilu ka dia gitu. Kan tidak seperti itu. Kuliah ayuhal kafirun pun gitu ya, di dalam ada beberapa tafsir dalam Al-Misbah bilang seperti itu. Bukan agamamu ya agamamu, tapi dalam aspek kehidupan tidak seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad kan istrinya juga ada yang dari Yahudi kan, Sof itu. Ada juga yang banyak sekali bukti bahwa Rasulullah atau Islam mengajarkan itu dari dulu, dan hal ucapan dapat mempengaruhi gitu enggak lah. Saya percaya bahwa iman itu tidak semudah ya, tidak semua didapatkan gitu kayak iman. Kayak tadi pendidikannya. Selamat Natal tuh. Pemuda-pemuda hari ini kan berguming-guming, ada yang enggak boleh, ada yang sok itu sudah tidak merubah apapun. Bahkan saya pun adalah aliran yang mengucapkan kan buntennya. Saya aliran yang mengucapkan karena ketika saya mengucapkan selamat hari Natal kan banyak tuh. Wah, kamu akan menjadi Kristen. Besoknya saya jadi Kristen. Saya ngucapin selamat hari pahlawan tuh jadi Avenger serius. Isuk. Besoknya saya tidak menjadi Ultraman gitu kan. Karena apa? Akhirnya mengenal Islam, mengenal Kristen, mengenal Yahudi, mengenal Nasrani, itu kan umat-umat Allah juga. Umat Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Ibrahim. Ada juga umat Yahudi yang masuk surga gitu kan. Pada akhirnya tujuannya seperti itu. Ada kok. Ada umat Nasrani yang masuk surga, ada. Umat yang Nasrani yang masuk surga ya umat yang pengikutnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Yahudi kan orang yang mengimani dia gitu kan, itu juga umat ini. Nah, masalahnya apa? Kan ada fakta, masalah, dan solusi. Ini ya, apa ada ilmiah gitu fakta. Mereka ciri S2. Fakta, masalah, dan solusi. Faktanya moderasi beragama emang dari dulu konsepnya udah ada. Masalahnya mau sama siapa kalau bukan oleh orang yang udah gini bilang. Dulu saya sempat ingat perkataannya Gus Dur kan. Gus Dur Gus Dur bilang gini, saya tuh usia di umur 60 tahun rata-rata usia penduduk Indonesia itu sekitar 80 sampai 70 tahun atau 60 sampai 70 tahun. Saya tuh ngomongin itu 65 tahun. Berarti ada sisa 5 tahun. Setelah 5 tahun, lalu apa? Itu kan? Sehingga generasi muda akhirnya berpikir kemana sih arah Islam sebenarnya? Arah moderasi sebenarnya kemana? Moderat itu seperti apa? Cikan, berapa kali akan mendengar atau ada seminar moderat? Baru-baru sekarang kemenal gitu. Baru sekarang. Tapi pada dasarnya orang mengenal moderasi beragama itu dari aspek informasi yang sangat terbuka. Aspek yang sangat terbuka. Kita katakan Facebook, YouTube, sekarang bisa. Dulu orang kalau ngedengerin radio tuh jadul kan. Jadul nanaonan ngedengerin suara sah gitu kan ya, batur suara siapa. Tapi sekarang podcast kan sama aja. Bedanya cuma ada ngomong gitu kan. Cuma ada wajah unggul gitu. Siapa sih orang yang mau mendengerin orang ngobrol sih kieu tajam. Tapi akhirnya ini adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh generasi muda. Kalau saya makanya muda pisan, saya mau tuh ke tenis sekarang ini nih baru lulus sekarang Kang Sidik sekarang lagi merintis nih. Pesan saya cuma satu Kang Sidik. Kang Sidik tetap podcast di sini ya. Tetap podcast di sini. Enggak, bukan. Intinya gini, kan keterbukaan itu muncul dari kenikmatan dan iman. Kenikmatan dan iman. Nikmat ketika kita membuka dan memberikan space untuk orang lain,
dan iman kita akan terlatih menerima. Kayak konsep orang Jepang. Orang Jepang mah kalau ngomong sama siapa sama kayak gelas kosong itu udah isi. Kalau kita menempatkan menjadi gelas penuh susah mas. Kita berdoanya dia ya Allah, kosong adalah isi, isi adalah kosong kan. Jadi akhirnya telur dulu ayam dulu nih gitu kan. Nah, kita hanya terus hanya di konsep itu. Hanya di konsep itu, kosongkan pikiran, terimalah. Terimalah. Dan ini adalah salah satu upaya generasi muda dan mudah-mudahan juga generasi muda hari ini memberikan values ya. Saya harap Kang Sidik, saya, dan ini itu juga agent lah. Saya agen perubahan atau apa yang harus kita pahami bahwa kita harus mempunyai karakter seperti itu. Jadikan moderasi beragama ini sebagai karakter diri. Ketika kita mengenali diri kita sebagai karakter kan yang membedakan kita dengan yang lainnya. Ketika kita menemukan hal itu, maka yang pasti kita akan memahami, paham jauh-jauh lah. Itu kan mana Anissa? Hei Anissa. Oke. Kayak sedikit. Nah, tapi gini kan, saya ingin coba membuka sedikit. Udah habis kayaknya ya ininya. Gak apa-apa dah, kita kelas jam tadi. Iya. Jam 9 ya. Ya, jadi kalau seandainya ngomongin hal seperti itu, ya, kita tuh akan rusak dengan kata-kata seperti ini. Mana dalilnya? Oh harus jelas loh. Ini sanadnya. Orang kayak saya harus nyari gitu kan, itu kan. Makanya tadi agama yang turut munding diturutkan orang Indonesia macam kamu jelema gitu. Itu biasanya kan orang lahir dari ini ya, dari perkampungan lah gitu yang sangat taat pada tokoh ya. Kalau ustadznya gitu. Saya sedikit menggarisbawahi perkataan almarhum Kyai Haji Asep Sumendar Sunari. Kalau kita melihat orang jangan tong kapihelaan konsep, tong kapihelaan ku ijin. Sabab jelema mah tungkul tempat keluluputan, tangah tempat kalelepatan. Semenit ganti saja merubah, janji isuk kadang taraka pakai isuk lagi. Atau janji sore kadang taraka pakai isuk. Itu manusia. Maka turunlah sabda Rasulullah, jangan dilihat perkataan atau siapa orangnya gitu, tapi lihatlah omongan. Undur makola oleh itu relate sekali sehingga budaya-budaya moderasi, budaya-budaya menerima, budaya-budaya keterbukaan menjadi aspek yang penting kita kenali akhirnya gitu kan. Akhirnya kita ya pemuda-pemuda. Karena harapan-harapan mungkin ya generasi-generasi sebelum saya itu udah gak ada waktu untuk mikirin itu. Udah pikirin bagaimana ibadah yang benar. Pikirin kumaha carana ke bisa ditakonan ku malaikat bisa ngajawab gitu. Udah mikir. Tapi kita yang katanya mempunyai waktu yang sangat luas gitu 25, 26 saya terpercaya 25 ya 28 sisanya 25 kita mempunyai jenjang waktu yang cukup banyak kalau kita itu dengan konsep matematika alam dengan konsep Tuhan ya beberapa cabang ilmu yang mendalami ini justru kita kurang mengenal. Kita coba kan pernah dengar ini enggak ketika Rasulullah SAW di Herian tuh bercandai oleh ada sahabat siapa yang bodor ya Allah Muaimin siapa tuh Nuaiman bayangin ya orang katanya Nuaiman tuh dikenal sebagai sahabat yang ngalongnya kalau mabok tapi beliau cinta. Suatu saat datang ke rumah Rasulullah ada makanan katanya di rumah itu diajak semua sahabat makan bareng-bareng semuanya udah kenyang enak kan Rasulullah ya siapa yang bayar ya Rasul. Satu itu, dua ada unta, ada seorang mu'alaf yang mau masuk Islam bawa unta ke rumah Rasul. Terus ada sahabat Nuaiman bilang ke sahabatnya, tadi Rasulullah mengamanahkan kepada saya untuk menyembelih itu unta. Katakannya gitu, menyembelih itu unta untuk kita makan bareng-bareng.
Padahal itu unta orang yang mau masuk Islam. Setelah masuk Islam dia keluar, untanya udah gak ada, udah menjadi daging gitu kan, dia udah ini siapa? Nuaiman pulang. Saking menjengkelkannya, tapi Rasul cinta. Bahkan wah banyak sekali riwayat. Nah, aspek sifat seperti ini mempunyai karakter kekhasan. Bahkan ada yang bilang bahwa Rasul tidak mau memulai pengajiannya kalau nggak ada Nuaiman. Wah, keren kan kalau udah dicintai Rasul, itu laras kan, ripuh gitu kan, mau gimana pun udah dicintai Rasul ya, gimana lagi ya. Tapi pemuda akhirnya, Nuaiman itu seorang pemuda yang berbackground seperti itu. Wah banyak sekali lah ngomongin pemuda gerakan. Terus sekarang Pak Kiai muda. Kiai muda. Karena kiai itu adalah pemberian, bukan kita yang cari. Saya pun kiai itu gak bisa ya, karena nyai ya kalau perempuan nyai. Tapi saya nggak kayak ya saya nyai gitu kan. Iya nggak bisa. Nyi paling nyi gitu kan ya. Ece paling nyi ya Ece. Dan sunan kayak sunan gitu. Sunan itu kan bahasa Sunda ya. Biasanya itu kan lakop sunan. Iya, sunan itu kan ada bukunya yang ditulis sama Pak Guru Gebul tuh. Sunan itu susuhunan gitu. Iya. Suhunan. Ya pelatih panggilan. Tadi panggilan. Sunan tuh luhur lah gitu. Itu kan. Iya. Moderasi beragama emang seharusnya dilakukan bukan hanya seorang pemuda atau pemudi gitu ya. Karena ini muda dan mudi, harusnya seperti itu. Kamu koreksi ya, siapa yang membuat stiker? Saya boleh ngasih masukan dikit? Boleh. Pemasukan juga boleh. Saya agak butuh pendapat. Saya maksudnya gini, dalam artian contoh tadi, kalau sedikit dari sedikit tadi yang saya tangkap, takutnya ini juga dari para penonton juga salah menangkap apa yang saya ucapkan. Kan kalau tadi sedikit Aupi bilang katanya, kalau misalkan memang kita hidup ketika akan melakukan sesuatu, kalau misalkan dipinta bukti ataupun dalil, kan dalil itu terbagi dua. Ada dalil akli, kemudian nakli. Nah itu. Nakli sudah betul-betul tertulis, Al-Quran dan hadis. Kalau misalkan akli, akal pikiran kita yang memang betul-betul merujuk finishnya nanti juga ke nakli logik lagi. Nah sebetulnya dari kaum muda ini yang dibutuhkan. Betul. Maksud saya gini, kalau misalkan nanti kita mau berdalil akli, contoh aja, saya orang awam ini, saya nggak paham agama apa-apa teh. Contoh saya nggak paham Islam mendalam, tapi saya paham akan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasakan. Kemudian saya dakwahkan. Ketika saya dakwahkan, nanti akan terasa pasti Aupi sama ya mohon punten bisa. Aupi tadi bilang, ini saya terbuka aja ya. Lamun jika nu saya kimah gitunya, nu awam dan lain sebagainya, nya batur mau matak mikilan dalil nakli. Karena kita coba ketika kita memberanikan diri untuk kita berdakwah. Contoh ketika kita mempunyai potensi dalam akli, dalam kita selalu berpikir logik, pasti kita juga nanti akan penasaran, aduh, orang dakwah, lamun orang make logik kungkul, era kayak. Jadi terpantik nanti mereka juga akan mendalami bagaimana dalil nakli kan itu. Itu maksud saya. Betul. Maksud saya gini, kalau misalkan maaf Aupi, kalau misalkan ini kan saya menjelaskan sebetulnya mudah-mudahan juga teman-teman di sini bisa mengerti. Mustakbal sebetulnya saya tadi berbicara itu bukan apa yang terjadi sekarang aja teh. Tapi saya akan membicarakan mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang kita tidak terkecoh. Contoh, kenapa harus dari dini? Kalau misalkan kita posisinya menjadi orang yang memanuti orang terus, kemudian yang kita panuti meninggal, terus ketika kita nanti bisa nggak menjadi panutan orang-orang yang lebih muda dari kita kan itu. Contoh, misalkan contoh, saya manut pisan ke Aupi. Aupi menjadi sosok bagi saya, figur bagi saya, entah itu dari agamanya, sosial dan lain sebagainya. Mungkin Aupi nanti ada waktunya telah tiada. Aupi pintar dalil apa dan lain sebagainya. Kalau saya hanya posisinya tidak mendalami ilmu yang dipelajari oleh beliau, hanya semata mendengar saja. Ketika saya sudah di posisi beliau menjadi sesepuh, menjadi figur,
nanti orang yang mau bertanya kepada saya harus menjawab apa? Yes. Itu maksud saya. Makanya saya mustakbal. Posisi saya tadi, maksud saya tadi tuturut muni itu dari sekarang anak-anak kita itu, para pemuda-pemuda itu, jangan pemuda lah, dari kecil pun harus sudah dilatih untuk bisa menjadi panutan yang baik di masa yang akan datang, kan itu maksud saya. Salah satunya sumber yang ya maksud saya, makanya mungkin tadi kalau ya kan, kalau misalkan kita dari desa, dari kampung, biasa kulturnya manut pisan ka tokoh ya. Jadi kadang tidak memperdalam agama dari kitab ataupun kontekstual tertulis, tapi ya misalkan ayeuna si tokoh agama bilang kul huwallahu ahad, kul Allah itu esa. Oh nya urang teh manut, oh iya Allah itu esa. Ketika engke orang posisi nangis di seumuran kiai eta, ketika aku batur tanya kenapa Allah itu esa, cicing orang. Dulu guru saya mengajarkan kul Allah. So mereka sate kira-kira. Nah itu maksud saya tuh. Jadi kita ke depannya bukan berarti saya mengejek bahwa kita tuturut muning. Ya memang itu fakta realitasnya. Tapi tuturut muning itu maksud saya jangan menjadi budaya. Kalau saya pengennya itu gitu. Tuturut muning dalam arti kita misalkan kiai itu kan ketika akan memberikan materi kepada santrinya kan pasti murojaah dulu. Murojaahnya tapi nggak di depan kita. Wajar karena itu wibawa. Itu menjadi wajar, spek wajar sekali, itu manusiawi. Nah coba yang diturutin tuh itunya itu loh, murojaahnya, mau buka kitabnya gitu, itu maksud saya, mau belajarnya gitu loh. Jangan tuturut mending hanya dari sikap perbuatannya saja, apalagi dalam ibadah. Coba dicontoh, beliau itu mempraktekkan ibadah kepada kita tuh sebelumnya belajar dulu, mengkaji dulu, itu yang diikuti. Ini bisa jadi closing statement kayak ini karena waktunya ya. Oh, kayak gini aja. Kadang kita tidak tahu tempat siapa yang bertanya. Kayak saya nggak punya gitu. Jadi kayak kita ngucapin ulang tahun orangnya, kan nggak mungkin aja. Kamu ulang tahun, Cik, coba akte kelahirannya. Nah, benar tuh ulang tahun akhirnya. Benar tahun akhirnya bisa kayak gitu. Tapi untuk mencapai suatu kebenaran itu butuh. Betul, butuh usaha, itu maksud saya. Oke. Ini panjang, belum diangkat. Ini pembicaraannya panjang lebar ya sebetulnya, karena memang tadi juga dari Kak Musyawi juga sangat mendalam gitu ya, banyak banget hal yang dibahas. Mungkin kalau dari saya sedikit aja gitu ya, karena orang-orang itu terbiasa gitu kalau ada istilahnya itu jeruk makan jeruk. Jadi kalau orang yang toleran ya sama yang toleran lah istilahnya kayak gitu. Yang biasa sama yang non muslim sama yang non muslim nggak mau gitu ketemu sama teman-teman yang non muslim, yang muslimnya sendiri nggak mau ke masjid gitu, malah main aja gitu ke gereja misalkan dan lain, malah dia lupa akan jati dirinya kayak gitu. Nah jadi kalau saya bisa ngambil kesimpulan gitu ya dari Kak Musyawi ini, ya kita perdalami gitu ilmu agama kita gitu. Jadi kita ajak kalau istilahnya kayak gitu. Terus juga teman-teman yang non muslim juga sama. Jadi kita akan lebih toleran bagaimana mengetahui teman-teman kita yang lain. Begitu juga tadi ya dari Kang Lutfi gitu, gimana teman-teman juga kayak Nuaiman gitu ya, kita saking kocaknya ngalonyeng gitu ya, Nurina gitu ya. Jadi kan sekarang itu anak muda udah nggak mau kalau ngedengerin doang gitu, maunya bareng-bareng, istilahnya itu FGD lah gitu ya, forum group discussion. Jadi dia juga ada space untuk bicara kayak gitu. Nah itu sih teman-teman sahabat damai ya dimanapun berada gitu. Tadi juga sempat di spill gitu terkait salam, apalagi nih kalau halakoh damai kan umatnya banyak gitu ya, penontonnya banyak. Bukan muslim aja. Betul, bukan muslim aja. Jadi mungkin sebagai statement nih, nanti takutnya viral gitu ya. Jadi nanti saya gimana nih ya? Nah ini juga sebagai menyambut teman-teman yang berbeda agama, ada Katolik gitu ya, ada yang Konghucu, ada yang Hindu, Buddha dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, itu saja. Terima kasih sahabat damai yang sudah menonton pada malam hari ini, dan ini juga akan masuk ke YouTube. Jadi mohon apapun yang ada di sini ya inilah apa adanya gitu ya. Inilah kita. Oke, nanti mungkin akan ada satu pembahasan lagi mungkin ya kalau misalkan Kang Musyawi mau gitu ya. Mau gitu. Harus mau. Oh.
Oke, itu saja, semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita ini menjadi manfaat, baik itu untuk kami, narasumber, dan juga host, ataupun teman-teman yang menonton. Itu saja, terima kasih semuanya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.